Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya di channel Adam Service. Nah, kali ini saya kedapatan mesin cuci Polytron 2 tabung, dan menurut saya ini kerusakannya itu cukup langka, teman-teman. Kenapa saya bilang langka? Karena yang punya bilang itu harus dikuras dulu airnya baru pencucinya bisa muter. Nah, ini kita coba ya, posisi kuras dan timer kita putar. Nah, baru pulsatornya bisa berputar, teman-teman. Nah, kira-kira penyebabnya apa, teman-teman ya? Simak terus videonya. Nanti kita cari tahu masalahnya di mana. Nah, kalau selektornya itu di posisi normal, malah nggak mau muter, teman-teman. Nah, nanti kita cari tahu penyebabnya seperti apa. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Oke, di sini untuk penutup belakang mesin cuci saya buka dulu, teman-teman, dan kita pastikan apakah ada kabel yang terlihat tidak normal seperti konslet ataupun terkelupas dan lain-lain, teman-teman. Nah, dari visual check ini kita pastikan tidak ada kabel yang terhubung langsung atau menyentuh satu sama lain. Nah, besar kemungkinan jenis kerusakan seperti ini adanya sejenis apa ya, teman-teman, sejenis kabel yang terhubung langsung, sehingga ketika diubah ke mode kuras baru mesin cuci ini bisa berputar. Oke, dari visual check di bagian bawah saya rasa aman, teman-teman. Lanjut kita ke bagian atas. Nah, di sini seperti biasa kita buka cover untuk mesin cuci yang di dalamnya itu ada timer dan juga untuk selektor pembuangannya. Nah, saya curiganya di situ, teman-teman. Kemungkinan ada yang memutus arus, teman-teman. Nah, di sini kebetulan untuk skrupnya ini sudah berkarat, nggak bisa dibuka pakai obeng, jadi saya buka menggunakan tang potong. Kita jepit sambil putar seperti ini, teman-teman. Buat yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like, share, komen, dan subscribe. Yang sudah bantu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, lanjut kita buka covernya. Nah, selanjutnya kita akan pengecekan di bagian timer dan juga di bagian selektor pembuangan. Nah, seperti ini kira-kira, teman-teman, tampilannya. Oke, kita fokus di bagian sini aja ya, timer pencuci dan juga di bagian selektor pembuangan air. Oke, teman-teman, lihat apakah ada kabel yang bersentuhan langsung. Makanya mesin cuci ini boleh saya bilang error, teman-teman ya, karena nggak bisa nerima perintah pada saat selektornya itu di posisi normal. Oke, dari tampilan saya rasa aman ya, dari bracket dan juga yang lain-lain masih aman. Coba kita pastikan lagi, kita buka timernya dan juga kita buka untuk di bagian selektor pembuangan. Karena pada mesin cuci ini di bagian selektor pembuangan itu ada posisi normal, posisi buang, dan posisi mode hijab. Nah, mode hijab itu artinya ketika kita mencuci pakaian yang kainnya itu tipis, teman-teman ya. Nah, bisa jadi ketika diubah ke mode buang, tuas yang putih ini menekan timer dan memutus arus. Nah, coba di sini kita pastikan untuk bracket dan selektor yang warna putih ini saya rasa masih aman ya, masih normal, nggak ada masalah di sini. Hanya saja mungkin pada saat diubah ke mode kuras, nah jadi si timer itu, tuas yang putih ke timer itu kedorong dan harusnya terputus. Nah, di sini coba nanti kita ukur menggunakan alat ukur supaya lebih pasti, teman-teman ya. Nah, ini dia fungsinya dari
mode normal ke mode hijab. Nah seperti ini teman-teman. Nah ketika diubah ke selektor, maksudnya ke mode buang, bisa jadi selektor ini berubah ke mode hijab dan arusnya terputus. Nah untuk lebih pastinya nanti kita ukur menggunakan alat ukur. Oke, di sini kita cabut dulu, kita lepas bracket dan juga timer pencucinya teman-teman. Oke, seperti biasa kita lepas dulu semua skrupnya. Ada 4. Setelah itu nanti kita ukur timernya teman-teman. Jadi yang punya bilang itu nggak bisa nyuci karena airnya kebuang, malah pakaiannya muter gitu kan. Nah di sini kita coba bantu, kita cari tahu masalahnya di mana teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil dan yang punya rumah bisa nyuci, karena dia bilang itu lumayan kewalahan lah kalau mesin cucinya itu rusak katanya. Oke, di sini timer sudah kita buka dan juga bracketnya. Tinggal teman-teman lepas ya. Di situ ada knock di kupingnya atau di kancingan sebelahnya. Hati-hati, sering patah. Pelan-pelan aja teman-teman, jangan tergesa-gesa. Oke, di sini untuk timer sudah saya lepas dari bracketnya. Lanjut kita akan ukur ketiga kabel timer ini menggunakan alat ukur. Di sini seperti biasa saya nggak potong ya, saya kupas sedikit aja karena untuk mengukur ini ya, mengukur koneksinya. Nah di sini ketiga kabelnya kita ukur apakah di saat mode normal dan mode kuras itu nyambung atau enggak teman-teman ya, intinya itu aja. Jadi sekali lagi kita menggunakan alat ukur dalam menganalisa dan mengambil data-data dan juga parameternya. Oke, di sini sudah saya kupas, kita siapkan alat ukur dulu. Seperti biasa saya menggunakan alat ukur tang ampere dengan mode buzzer ya, untuk mengukur continuity atau kabel ini nyambung atau enggak. Nah di sini kita kalibrasi dulu dan pastikan untuk probe alat ukur itu kita tempelkan salah satunya itu di bagian netral atau kabel yang sendirian teman-teman. Nah di sini warnanya warna coklat, kita tempelkan probe warna merah, dan satunya lagi kita ukur di warna abu dan kuning. Nah di sini nyambung teman-teman ya, alhamdulillah nyambung. Nah di sini juga yang warna abu nyambung. Bentar, masih longgar. Nah itu masih udah nyambung teman-teman ya. Itu artinya timer ini kalau di posisi kuras dia terhubung, kalau di posisi normal dia putus. Nah di sini coba kita ukur teman-teman. Nah di sini terhubung tapi ada nilai tahanan. Nah sepertinya ini apa namanya teman-teman, nggak terhubung karena masih ada nilai tahanannya, nilai hambatannya. Beda lagi kalau kabel ini terhubung langsung, nah itu nggak ada nilai hambatan teman-teman ya. Nah jadi menurut saya ini kita lepas saja ya untuk tuas yang warna putih ini yang mengubah mode normal ke mode hijab. Nah bisa jadi pada saat di mode kuras itu selektornya ini berubah ke mode hijab. Nah seperti ini. Nah ini dia kira-kira teman-teman ya. Untuk gearnya itu memang berputar, tapi ketika diubah ke selektor kuras itu malah memutus arus. Jadi menurut saya ini kita lepas saja, nggak usah kita fungsikan. Nah, mudah-mudahan berhasil teman-teman ya, dengan cara kita lepas tuas dari timer ini yang mengubah mode normal ke mode kuras dan juga mode hijab, atau kita pakai untuk mencuci pakaian yang kainnya itu tipis teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, di sini saya rasa sudah cukup ya untuk pengecekannya. Lanjut kita akan pasang bracket dan juga timernya.
Oke, ini proses pemasangan bracket teman-teman. Seperti biasa kita pasang semua ya, sekrup-sekrupnya yang tadi kita buka, supaya bracket ini enggak terlepas dari dudukannya. Dan selanjutnya di sini kita posisikan dulu knobnya ini atau selektornya ini ke posisi normal, posisi off. Selanjutnya kita pasang timernya supaya posisi pen timer itu bisa masuk ke knob selektor teman-teman. Nah, kalau sudah masuk tinggal teman-teman sesuaikan posisi timer ke bracketnya. Nah, di sini kan ada knob ya di kupingan timernya. Di situ teman-teman tinggal tekan aja sampai mentok, sampai bunyi klik seperti itu kurang lebih. Nah, kalau sudah memang seperti itu artinya timer ini sudah terpasang dengan sempurna. Nah, coba di sini kita putar selektornya. Alhamdulillah untuk timer sudah berhasil berputar. Setelah itu baru kita pasang skrupnya teman-teman. Seperti biasa, fungsi skrup ini kan biar timernya ini enggak kelepas teman-teman. Oke, kita putar kencang menggunakan obeng, tapi jangan terlalu kencang teman-teman supaya enggak patah. Oke, selanjutnya kita bungkus atau kita isolasikan kabel yang tadi kita kupas ya, supaya aman, nggak terjadi konsleting ataupun error teman-teman ya. Karena kalau kabelnya terhubung langsung satu sama lain, mesin cuci ini nggak akan bisa berputar. Jadi itu fungsinya kita isolasi kabelnya. Karena dari beberapa kasus yang saya tangani itu banyak penyebab teman-teman ya, mesin cuci itu nggak berputar. Bisa jadi di timernya ya, walaupun timernya normal, gear-gearnya berputar normal, tapi bisa jadi kabelnya itu terhubung langsung ataupun salah sambung teman-teman ya, seperti itu. Jadi banyak di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa simak ya, mudah-mudahan bisa paham cara kita mengatasi mesin cuci teman-teman ya. Oke, di sini sebentar lagi untuk semua kabel sudah kita isolasi semuanya, dan selanjutnya kita rapikan jalur kabelnya teman-teman. Nah, kebetulan di cover ini itu ada kancingannya teman-teman ya, tinggal teman-teman sesuaikan dan rapikan seperti semula, supaya kabel ini enggak mengganggu part-part yang lain teman-teman ya, seperti bracket selektor pembuangan, bracket timer pengering, dan lain-lain teman-teman ya. Oke, di sini kita rapikan dulu. Setelah itu langkah selanjutnya kita ini ya, pasang bracket untuk selektor pembuangan. Nah, posisi normalnya dan mode kuras juga mode hijabnya. Nah, kita posisikan selektornya itu di posisi normal, ada tandanya teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang bracketnya. Nah, kalau sudah pas itu bracketnya itu masuk sempurna ya di lubang bautnya. Selanjutnya kita pasang semua skrupnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan obeng, putar ke arah kanan teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, dengan cara kita melepas tuas yang putih yang terhubung dari selektor pembuangan ke timernya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya rasa sudah cukup ya, semuanya kita pasang. Dan jangan lupa di sini teman-teman pasang kembali tali pengait dari selektor pembuangan ke seal pembuangan teman-teman. Nah, seperti ini tinggal kita cantolin aja, cukup gampang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pasang cover timernya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman.
Oke, di sini kita buka dulu kedua tutup tabung pencuci dan pengering, baru kita sesuaikan covernya. Nah, kita ketok-ketok sampai posisinya pas teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasang kembali kedua skrupnya yang kiri dan kanan. Oke, satu sudah terpasang. Nah, untuk skrup yang satu ini karena berkarat, jadi seperlunya aja, jangan sampai mentok supaya nanti saat ada kerusakan lagi bisa kita buka dengan mudah teman-teman. Oke, di sini kita balikkan dulu posisi mesin cucinya karena kabelnya nggak nyampe. Tadinya mau saya coba ya, tapi nggak nyampe. Akhirnya di sini sekalian aja kita tutup untuk di bagian belakang mesin cuci. Nah, ini fungsinya supaya aman dari percikan air. Karena sering saya dapat juga di sini dari video-video saya sebelumnya itu teman-teman, ada mesin cuci yang kebakar teman-teman ya, karena di sambungannya ini ada mengandung percikan air. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita amankan dulu, kita bungkus dan kita isolasi. Oke, kita pasang tutupnya supaya lebih aman. Nah, di sini nggak ada skrup teman-teman ya. Dari awal saya datang itu nggak ada skrupnya, cuman kita pasang noknya aja. Sepertinya ini sudah dibuka ya, sudah dicoba-coba perbaiki mungkin sama yang punya, tapi belum ketemu. Akhirnya panggil saya teman-teman. Oke, di sini kita posisikan dulu mesin cucinya ke posisi semula. Selanjutnya kita coba nyalakan, kita colokin dulu dan kita putar timernya tanpa kita ubah ke mode kuras dari awal kita datang tadi. Nah, timer sudah kita putar dan alhamdulillah untuk full starter sudah bisa berputar teman-teman. Kita perhatikan putarannya ke kiri dan ke kanan. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita mode kuras dulu baru bisa berputar seperti itu. Jadi solusinya ya seperti itu teman-teman ya, tinggal lepas saja tuas yang warna putih yang menghubungkan antara timer dan juga selektor pembuangan. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini selektornya kita ubah ke mode kuras dan coba kita pindah ke mode normal. Apakah mesin cuci ini mati atau enggak? Oke, kita ubah ke posisi normal seperti tadi dari awal kita datang. Nah, di sini sudah normal kembali teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, cukup mudah teman-teman ya cara mengatasi penyakitnya, unik ini menurut saya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat berkah berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.